يا رسول الله يا نبي لك شفاعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على النبي محمد. يا رسول الله يا نبي لك شفاعة. tukang dagang. لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar wa da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ibu ngecas صلى gak? عليك الله بارك بك يا مشفى وحصنا وحدانا. Ngecas gak enggak? Oh. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد Agak ada رب اشرح dasarnya. لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah yang al-fatih hormati, yang saya muliakan guru-guru kita, para asatidz setempat yang hadir pada acara ini, para kiai, para habaib, para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat al-fatih. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada sahibul hajat, sahibul bait kita, Kiai Ayub. Semoga Allah berikan panjang umur kepada beliau, Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ayahanda saya Al-Habib Muhtar bin Abdurrahman As-Saggaf, lalu juga paman saya Al-Habib Hadi bin Abdurrahman As-Saggaf, dan juga panitia penyelenggara acara yang mulia ini, Jambiar Pentas Seni dan Perpisahan Yapihis Ciambar, PAUD SPS MTS SA MA Ponpes Miftahul Karamah, dan juga MI Cipamutih. Nih saya suka kelibet dari kemarin, Cipamutih ya. MBTA Ikhlas Beramal. Kita doakan yang menyelenggarakan acara ini panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, itu ada laser yang kesini ya. Tadi Afwan, matiin dulu. Afwan, lanjut. Dan juga hadir hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, Afwan, mati dulu lasernya. Dari tadi hampir kena. Yang di atas, sorry, laser atas. Ya, udah, lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita. Kita hari ini bisa berkumpul, hari ini kita bisa duduk bersama karena diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, diberikan keberkahan. Maka jadilah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga pengikut beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha damang dari mana?
Saya cuma bisa balas Sunda dikit. Jadi ngomongnya dikit-dikit nggak apa-apa ya. Semuanya kaset tulis. Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dikumpulkan di dalam acara yang mulia seperti ini. Kenapa bisa dikatakan mulia? Hari ini semuanya duduk juga bacakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Lalu juga dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir pada acara ini, anak-anak muda yang hadir pada acara ini, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin. Dan apabila hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini acara haflah perpisahan, saya nggak jauh membahas tentang menuntut ilmu. Penting bagi anak-anak muda zaman sekarang untuk memperhatikan tentang yang namanya belajar ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ia yang dalam jalan di mana jalan tersebut untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk ke surga. Amin. Tapi tergantung anak mudanya ini menuntut ilmunya karena apa? Apakah menuntut ilmunya untuk mendapatkan akhirat? Apakah menuntut ilmunya ini untuk mendapatkan jalan agar dimudahkan ke surganya Allah, atau membuat dirinya ingin dipuji oleh orang? Makanya kita harus yang namanya tawadhu dalam ilmu kita. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, beliau menjelaskan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim bahwasanya orang yang memiliki ilmu harus memiliki rasa tawadhu kepada ilmunya sendiri. Memiliki rasa tawadhu pada ilmunya sendiri. Memiliki rasa hati pada ilmunya. Ilmunya digunakan untuk orang-orang yang belajar agama. Ilmunya digunakan untuk syiar. Ilmunya digunakan untuk hal-hal kebaikan. Gak pernah yang namanya riya atas ilmunya. Memiliki adab kepada gurunya, memiliki adab kepada teman-temannya, memiliki adab kepada orang tuanya khususnya. Ini semua adalah orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Faham ilmu, faham agama, dan juga ia beradab. Insya Allah adik-adik kita semua ini memiliki ilmu dan juga beradab semuanya. Amin amin ya rabbal. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, daripada kalam beliau yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, beliau katakan, aku lebih mencintai orang yang beradab daripada berilmu. Maksudnya di sini, apabila orang memiliki ilmu tapi ia tidak beradab, maka sia-sia akan ilmunya. Adabul aula qabla al-ilm. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Makanya begitu miris di zaman sekarang, anak-anak muda di luar sana, mereka paham akan ilmu, mereka pintar dalam agama, tapi mereka di saat mereka sudah pintar, mereka melupakan gurunya. Mereka nggak pernah lagi silaturahmi sama gurunya, nggak pernah lagi ngaji sama gurunya. Padahal di masa sulit pada saat itu, di masa ia pahit-pahitnya dalam belajar, gurunya sangat sabar untuk mengajarinya. Banyak yang lupa sama gurunya. Maka jangan sampai anak-anak muda yang ada di sini keluar dari ponpes lupa sama gurunya.
Udah paham agama, datengin lagi gurunya. Silaturahmi, dekati, senangi beliau, jaga beliau sebagaimana beliau jaganya antum. Ulama-ulama di zaman dahulu, mereka memiliki anak murid dan ada yang namanya saling mahabbah. Guru cinta kepada muridnya, murid cinta kepada gurunya. Yang maksud di sini adalah rasa ta'alluq, kedekatan. Anak murid memiliki rasa khidmat, membantu gurunya. Gurunya tulus, ikhlas, ridho kepada anak muridnya. Ini makanya Masya Allah namanya ta'alluq, keterkaitan antara keduanya. Insya Allah yang kayak begitu di sini juga termasuk. Amin amin ya rabbal. Ini pada bengong dari tadi kenapa nih? Bu? Hah? Senyum. Bu, pada kenal apa kagak nih? Takutnya pada kagak kenal nih. Siapa? Bukan. Saya dipanggil Kian Santang mulu. Nama saya Alwi. Kadang suka bingung dipanggil Kian Santang mulu. Saya kalau keluar, kalau tadi saya beneran Kian Santang, saya tadi datang dan naik mobil bu. Saya terbang dari Jakarta, tinggal jalan cepat deh. Insya Allah. Mudah-mudahan solehnya juga saya bisa mengikuti Raden Kian Santang. Amin. Insya Allah, Kian Santang wali besar, Masya Allah. Tapi dengan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebenarnya pengen kasih tebak-tebakan. Nah, saya pengen kasih tebak-tebakan, tapi karena ramai seperti ini nggak bisa kayaknya ya. Ini nggak bisa. Nggak bisa bisa-bisain, nggak boleh, jangan. Ini ramainya Masya Allah. Saya bingung, saya nengok ke sana diketawain, saya nengok ke sini diketawain. Gimana jadinya ini? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu pentingnya mencari ilmu untuk kita semua. Hatta kita walaupun kita sudah tua ataupun masih muda, hatta lansia ataupun lansia yang sudah lanjut usia, tetap yang namanya belajar. Jangan malu dalam belajar. Apapun kita belajar. Insya Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Insya Allah kita semua termasuk orang yang menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada salah satu pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana beliau mengatakan siapapun orang yang ingin belajar ilmu, mereka harus memiliki 6 perkara ini apabila ingin menggapai daripada ilmu tersebut. Yang pertama, cerdas. Yang kedua, semangat. Ini anak-anak yang pengen belajar ini semangat tidak? Semangat apa enggak? Semangat. Dan ketiga, punya kesadaran. Jangan hari ini kita belajar, kita udah merasa luar biasa dan sehingga apa, kita nggak sabar pengen belajar ilmu yang tinggi. Jangan, sabar pelan-pelan. Dari dasar dulu. Kalau kata anak ponpes, dari safinah aja dulu. Dari safinah pun aja dulu, kita pilih dasaran tipis banget ya. Itu belajar dulu dari dasar. Lalu juga yang keempat, itu punya yang namanya guru yang bisa membimbing di dalam jalan yang benar. Saya yakin guru-guru di sini Masya Allah, tinggal antumnya semua khidmat ya, tinggal antum semua duduk membantu guru antum di sini. Lalu juga memiliki yang namanya biaya, memiliki biaya atau bekal, punya bekal buat menuntut ilmu. Dan yang terakhir adalah di sini ya Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga mati. Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberikan kabar kepada
kita bahwasanya dukungan dari orang tua juga ya. Dari orang tua kita nih harus mendukung anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anaknya bisa menuntut ilmu. Sebelum pergi doain dulu anak-anaknya biar bisa menuntut ilmu dengan mudah. Ajarin doa agar lisannya dipermudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biar lisannya dipermudah, apalagi untuk belajar ilmu agama. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dikit lagi kita diberikan kesempatan yang mulia. Kita diberikan kesempatan di mana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Kurban diambil dari kata qaraba dalam bahasa Arab. Qaraba yaqrabu, artinya dekat, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya. Maka orang yang memiliki harta yang lebih diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus berkurban. Karena di sini adalah sebuah nilai pengorbanan kita, pengorbanan harta kita, jiwa kita, raga kita untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Yang pertama, perjuangan seorang ayah atau pengorbanan seorang ayah. Ayahnya rela untuk mengorbankan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Nabi Ismail rela mengorbankan dirinya kepada ayahnya, kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak hikmahnya. Apalagi fadilahnya orang yang berkurban, fadilahnya setiap bulu yang ada pada hewan tersebut maka dihitung pahala kebaikan. Namanya hewan kurban pasti banyak bulunya. Ya, sapi banyak bulunya kagak? Kambing banyak bulunya kagak? Onta juga banyak bulunya. Nggak ada namanya kambing botak, kagak ada ya. Sapi botak kagak ada, pasti banyak bulunya. Bayangin, beribu-ribu bulunya itu dihitung sebagai pahala kebaikan untuk kita semua. Fadilah yang selanjutnya di hari raya Idul Adha ialah menghormati atau juga memperingati daripada peristiwa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Fadilah yang lainnya saling berbagi kepada tetangga kita, berbagi kepada fakir miskin, berbagi kepada saudara-saudara kita yang jauh, dan juga sahabat-sahabat muslim kita lainnya. Ini semangat apa kagak nih? Ini rata-rata pada main HP semua nih. Ayo kita main HP, nanti bisa main HP ya. Habis ini bisa main HP, sebelum ini bisa main HP. Jangan HP mulu ya. Jangan HP mulu. Hidup di sini hati penuhi dengan rasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara kita nih yang punya keluasan rezeki, ayo saatnya kita berkurban. Kalau nggak bisa sapi nggak apa-apa, ada kambing. Kalau tahun ini nggak bisa, mudah-mudahan berdoa diberikan keluasan rezeki, tahun depan bisa berkurban. Kalau tahun depan masih belum bisa, berdoa lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa lagi agar diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu dan juga berkurbanlah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi perihal kurban adalah sunnah
Salatlah muakkad, insya Allah sunnah yang dianjurkan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa kurban, mudah-mudahan kita diberikan keluasan rezeki, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan. Hari Raya Idul Adha ini kita semua yang hadir pada acara ini makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai keimanan kita makin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah al-imanu huwa tasdiqun fi qalbi. Iman itu ditetapkan di dalam hati, adanya di dalam hati. Al-imanu huwa yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah dan terkadang menurun. Di saat kita dekat, di saat kita bersolat, di saat kita beribadah, di saat kita menebar kebaikan, keimanan kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di kadang kita lakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurun keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila ada yang hadir pada acara ini, tiap harinya melakukan dosa, mulai hari ini taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di salatmu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada salah satu kisah seorang pemabuk yang setiap harinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada suatu ketika di jalan ia menemukan asma Allah, kertas bertuliskan asma Allah yang jatuh di sebuah jalan. Katakanlah tulisannya Bismillahirrahmanirrahim atau Allahu Akbar adanya. Orang yang maksiat ini, pemabuk ini, dengan rasa ta'zimnya mengambil kertas tersebut, lalu dibawa kertas tersebut ditaruh di atas lemarinya dengan rasa ta'zim, menghormati asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia tidur. Pada saat ia tidur, ia dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan ihwal surga dan neraka. Sehingga sehabis mimpi itu ia bangun, ia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia diberikan gelar Asy-Syaikh Al-Khufi, seorang guru yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Ini urusannya adalah kertas biasa, tapi bertuliskan asma Allah sehingga kertas tersebut menjadi mulia. Diangkat oleh seorang pemabuk. Coba di antara kita, kalau ada asma Allah di jalan, apakah kita akan ambil? Apakah kita akan diam? Apakah kita hanya akan jalan begitu saja? Mungkin jawabannya iya, kita akan lupa dan segala macamnya. Ini seorang yang bermaksiat, seorang pemabuk, ia ambil kertas tersebut dengan rasa ta'zim. Dan seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Ada kisah seorang yang bermaksiat, seorang wanita yang ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menemukan seekor anjing, melihat seekor anjing tersebut kehausan, diberikan air, diberikan susu, dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua di dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui diri batas daripada batas kalian sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Di dalam hadis qudsinya juga dikatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku itu tergantung dengan prasangka hambaku kepada aku, kata Allah.
wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya apabila ia mengingat akan diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, dan apabila ia mengingat akan diriku di dalam dirinya, maka akan aku ingat dirinya di dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana dengan kita? Apakah pada hari ini kita yang telah melakukan banyak dosa masih tidak ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengakui dosa-dosa kita, dosa kita kepada diri kita, dosa kita kepada orang tua kita, dosa kita kepada guru-guru kita, dosa kita kepada teman-teman kita, dan seterusnya. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Maka insyaallah yang hadir pada acara ini pulang dari sini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila di antara kita yang telah melakukan banyak dosa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allah jadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan orang-orang yang selalu senang, selalu sabar dalam seluruh ujiannya, dan juga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perkumpulan seperti ini akan terus menerus sampai kepada syurganya Allah. Semoga kita semua bisa berkumpul nanti di syurganya Allah. Semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah jadikan kita menjadi sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mulia, orang-orang yang diberikan kesempatan untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang nanti di yaumil akhir bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang semasa hidup kita dekat dengan orang-orang soleh. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang dekat dengan guru-guru kita. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang ahlul khidmat, orang-orang yang membantu guru-guru kita dan juga kepada orang tua kita. Semoga Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan dalam belajar ilmu agama. Aduh, trouble terus. Amin. Amin. Salamun alaika fi ashabi wa tabi. ومعافة من الفتن يا رسول الله. نحن جيران بذي الحرم Bu Ratu dipanggil Pak Denny. الحسن والحسن يا رسول الله. سلام عليك يا رفيق ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله.
وثبتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله السلام عليك وفيها سعي نحن جيران بذي الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك وفيها سعي والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya tidak bisa panjang lebar. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hari ini kita duduk di sini, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dalam rezekinya, bisa berkorban insyaallah. Amin amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, saya boleh pantun enggak? Saya punya pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo, itulah nama-nama burung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.